Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPKN SMKN. Kita akan membahas kelas 10 bab 6, yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jaringan teroris JI melatih generasi muda berbagai teknik bela diri, termasuk keterampilan penggunaan pedang serta samurai. Selain itu, juga ada latihan penyergapan serta latihan merakit bom. Lokasi ini merupakan komplek villa yang disewa oleh jaringan teroris JI sebagai tempat pelatihan. Selain di lokasi ini, tim Densus 88 Mabes Polri juga berhasil menemukan beberapa tempat latihan lain di Jawa Tengah. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang tidak menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita semua warga negara harus waspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Pada bab ini, kita akan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional dan Ipolek Sosbud Hankam. Pada akhirnya nanti, kita dapat berperan untuk serta mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional bangsa Indonesia. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayah saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial antara lain. 1. Penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di utara, yaitu Cina, dan daerah berpenduduk jarang di selatan, yaitu Australia. 2. Ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat dan selatan. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun dari luar negeri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. 1. Ancaman di bidang militer.
kekuatan senjata dapat digunakan untuk melakukan agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947 dan agresi militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan ancaman di bidang militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITI, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G30S PKI. Pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintah yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. B. Ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 1. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis, juga menekan ideologi liberalis dan individualis, serta Indonesia juga harus mampu mewaspadai dampak dari globalisasi. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatis merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. C. Persaingan bebas.
D. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sedangkan ancaman dari luar negeri diantaranya adalah sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif. B. Munculnya sifat hedonisme. C. Adanya sikap individualisme. D. Munculnya gejala westernisasi. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keragaman. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mampu dan bersedia bekerja sama. 7. Merawat dan memelihara lingkungan. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Melestarikan lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. 11. Menjaga keamanan wilayah negara. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan. 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.